Semen Padang menolak degradasi, Persija Jakarta makin lama makin menjadi-jadi. Wow, kata itu like kita sematkan untuk kedua tim tersebut yang bisa kita bilang yang satu sedang mengalami dalam performa terbaik, yang satu lagi dalam penurunan performa. Ini menjadi tanda tanya juga nih. Kenapa tiba-tiba Semen Padang bisa makin jago dan Persija Jakarta jadi semakin loyo? Nah, mari kita bahas, ya kan? Jadi kita tahu Semen Padang ini lagi terpuruk dulunya. Tapi sekarang lagi makin membaik. Kenapa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir mereka berhasil meraih kemenangan. Dan nggak tanggung-tanggung, yang mana biasanya mereka selalu mengalami rentetan kekalahan di setiap laganya. Kali ini mereka sudah mengoleksi 3 kemenangan beruntun. Ini kemenangan yang luar biasa. Sebelumnya mereka lebih keren lagi, berhasil mengalahkan Persija Jakarta di kandang Persija dengan skor bukan tipis 2-0. Dan kali ini mereka juga berhasil mengalahkan tim kuat lainnya, finalis tahun lalu, ya, yaitu Madura United dengan skor 2-1. Ya, walaupun tipis tapi menang tetaplah menang. Berbanding terbalik dengan Persija Jakarta, yang mana sebelumnya sempat diunggul-unggulkan bakal menjadi pesaing daripada Persib Bandung untuk meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Tapi apa ndak dikata, pengen bisa bersaing ternyata makin lama makin asing, ya. Yang mana makin lama makin turun. Kemarin sempat di peringkat kedua, turun peringkat 3, turun lagi peringkat 4. Dan target awalnya bersama dengan pelatih sebelumnya juga bilang oke, 4 besar. Rupanya Malut menyusul. Masuk Persebaya, masuk Dewa United, dan terbaru lagi banyak, Borneo, Bia, Bali, semua masuk. Terakhir Persija terdampar ke peringkat 8. Ini merupakan pencapaian yang mungkin bisa kita bilang tidak sesuai dengan target, yang mana Persija pasti mengusung yang namanya juara atau setidaknya 4 besar. Ya kan, apalagi Persija dihuni dengan nama-nama besar, apalagi bintang timnas di situ juga, Rizky Ridho, ya, mantan-mantan pemain timnas juga ada di situ kayak Hansa Muyama, ya, bahkan juga masih ada pemain timnas juga yang lain, Ryan Hanan, ya kan, Doni Tripamungkas, dan pemain sekelas Kudela, ya, ini pemain-pemain bintang. Tapi entah kenapa Persija ini mengalami performa yang buruk di musim ini, ya kan. Mungkin banyak berita beredar, ya, karena pelatih katanya. Nah, kemudian pelatih diganti nih barusan, ya kan. Pelatih diganti, masuk pelatih sementara, ternyata masih kalah juga gitu kan. Berarti di sini ada terjadi sedikit apa ya, masalah. Berarti masalahnya bukan hanya ada di pelatih, tapi mungkin kalian yang menonton pasti tahu lah di mana mungkin masalahnya. Atau ya benar, isu-isu selama ini bisa jadi isu yang karena pembayaran gaji itu yang telat kemarin menjadi masalah utama, sehingga daya juang pemain Persija Jakarta itu tidak se-on fire di beberapa pertandingan sebelum ada isu-isu tentang tunggakan gaji ini, guys. Ya, memang mesti kita akui, dengan gaji lancar maka performa tim pasti akan menjadi gacor. Tapi jika gaji mampet, ya mau nggak mau juga penampilan pasti kayak ada something wrong lah gitu pasti, walaupun dihuni dengan pemain-pemain bintang. Tapi apapun itu ceritanya, kita selalu mendoakan klub Persija Jakarta, ya, semoga aja bisa kembali ke dalam performa terbaik mereka. Karena jujur ya, aku selaku fans PSMS asik aja gitu nengok klub-klub lawas dulu, ya kan, kayak Persija, kayak Persib, PSM, baru juga Persebaya gitu kan. Itu dia bersaing dalam papan atas, ya kan. Walaupun klub ini belum tahu kapan bisa berada di level saudara-saudaranya itu, ya kan. Nah, kita kembali lagi ke Semen Padang. Semen Padang ini berkat nggak mungkin juga kita bilang hanya gara-gara apa, ya kan, anggota DPR kita Andre Rosadi. Tapi ya nggak bisa kita nafikan, guys, peran daripada Andre Rosadi dalam mengangkat Semen Padang itu patut kita acungi jempol, guys. Bukan apa-apa, dia sering sekali mengorbankan duit pribadinya dalam jumlah nominal yang cukup banyak untuk bisa mengangkat marwah warga Padang dan marwah klub kebanggaan Kota Padang, yaitu Semen Padang. Kemarin
kita dengar dapat suntikan dana atau bisa kita bilang bonus ya dari beliau ke para pemain itu kisaran 300 juta guys, karena berhasil mengalahkan Persija. Kemarin dapat 300 juta, minggu ini ya mereka dapat 300 plus 50 juta. Ini bukan total yang sedikit guys, ini bukan kaleng-kaleng. Jadi wajar aja jika Semen Padang itu mainnya sangat ngotot dan betul-betul semangat. Kenapa? Karena ada, selain karena ada yang dituju dan ada semacam yang ingin diraih. Selain daripada memang ingin meraih 3 poin dan menyelamatkan klub ini dari zona degradasi, satu lagi yang mereka pasti ingin mendapatkan insentif lebih atau pendapatan lebih, yaitu dengan cara apa? Wajib menang, karena 300 di depan mata. 300 bagi-bagi dengan dengan pemain utama, pemain cadangan, ya kan, staf pelatih, ya paling wah bakal gede lah itu tetap pasti. Ingat kata Oki Rengga kan, yang Oki yang pemain agak lain, mantan kiper PSMS Medan, dia cerita juga ke Raditya Dika tentang bagaimana klub saat itu aja ya, waktu PSMS zaman-zaman dulu ya. Itu per orang aja dapat kisaran kata dia 10 juta kata dia gitu kan. Itu dia baru pemain kayak dia yang katanya bukan pemain utama, pemain cadangan pun katanya bahkan kiper ketiga. Nah, apalagi pemain-pemain utama mereka gitu kan, Semen Padang. Jadi wajar jika memang Semen Padang itu kayak mati-matian mainnya, karena memang selain untuk mendapatkan 3 poin, dapatkan duit yang besar guys. Nah, ini mungkin patut ditiru juga nih sama klub-klub lain yang ingin menjadi juara atau ingin mengubah ya semangat para pemainnya yang sebelumnya terlihat loyo, belum menemukan identitas terbaik sehingga menjadi klub yang terbaik. Mungkin ini bisa dijadikan solusi untuk Persija Jakarta, yang mana Persija jika ingin mengangkat timnya itu ya mungkin lebih banyak lagi memberikan bonus kepada para pemain, ya kan, kayak Semen Padang ini contohnya. Dan ini juga mungkin salah satu alasan kenapa Persib Bandung itu bisa selalu konsisten bermain dan meraih juara, dan hampir bisa kita pastikan itu back to back. Kenapa? Karena memang Persija ya meskipun dilanda dengan Persib. Kenapa? Karena Persib meskipun dilanda dengan badai cedera ya, dengan skuad compang-camping, kenapa mereka bisa dalam keadaan top banget gitu performanya? Ya salah satunya nggak bisa kita nafikan ya karena gaji lancar dan bonus juga besar. Nah, layaknya Semen Padang lah, menang bonus, menang bonus. Persib, aku yakin juga pasti menang bonus, tapi bedanya Persib kayaknya nggak terlalu ditonjolkan masalah bonus-bonus. Tapi aku yakin pasti pemain dapat lah. Nah, ini semakin menarik, ya kan? Semakin menarik melihat sepak terjang Persija Jakarta di musim depan nanti, guys. Kalau misalnya sekarang, kayaknya mereka ini kasihan banget Persija. Ya kemarin baru kalah lagi lawan Borneo kan, padahal Persija punya misi untuk bisa keluar dari keterpurukan ini, karena dari 5 pertandingan terakhir Persija itu cuma menang sekali, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Nah ini kan bukan seperti Persija yang kita kenal, yang mana punya nama besar dan prestasi besar. Malah kalah dengan performa Semen Padang yang 5 kali tampil sudah menang 3 kali dan kalah 2 kali dan tidak pernah seri. Nah Semen Padang juga pasti punya ambisi yang cukup besar ya untuk bisa bertahan di Liga 1, karena bagus mati-matian sekarang, jor-joran sekarang, habis-habisan sekarang ketimbang ya kan degradasi dan mulai lagi dari awal, yang mana kalau udah degradasi ke Liga 2 itu bakal sulit lagi untuk masuk ke Liga 1, kecuali Bayangkara yang cuma butuh 1 tahun untuk bisa langsung promosi. Karena contoh kayak PSMS lama kali balik ke Liga 1, ya kan. Persela Lamongan habis degradasi juga lama kali. Bahkan ada klub yang baru degradasi ke dari Liga 1 ke Liga 2 langsung turun ke Liga 3. Back to back lah maaf katanya apanya degradasinya. Contohnya Persikabo. Baru kemarin itu Rans juga kan. Padahal mereka itu mantan tim-tim Liga 1, tapi karena kurang bersaing degradasi ke Liga 2. Di Liga 2 demikian, mereka juga kurang bisa bersaing, terakhir terdegradasi juga ke Liga 3. Nah ini kan yang cukup menakutkan. Makanya Semen Padang yang dikawal dengan Bapak Andre Rosadi langsung mengejar mati-matian untuk wajib menyapu bersih setiap laga. Nah ini menarik kita tonton. Selamat untuk Padang dan comeback untuk Persija, dan selamat untuk Persib Bandung yang kayaknya hari ini bakal menjadi juara apabila
apabila nih Persebaya Surabaya gagal mengalahkan Persik Kediri. Tapi kalau misalnya Persebaya bisa menang lawan Persik, maka Persib harus menunggu hingga di hari Jumat nanti untuk meraih gelar juara di hadapan puluhan ribu boboto, guys. Seperti itu. Oke, komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang Persib Bandung yang bakal menjadi juara, dan tentang pendapat kalian Semen Padang yang semakin gacor dan sebentar lagi akan keluar dari zona degradasi dan bisa bertahan di Liga 1, dan juga bonus-bonus yang diterima oleh pemain Semen Padang dari Bapak Andre Rosadi. Dan terakhir, bagaimana pendapat kalian yang makin melempemnya performa daripada Persija Jakarta? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.